Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni dari dalam dan dari luar, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuknya yang satu dan 2 gelang pada rusuknya yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga, dan disalutnyalah itu dengan emas. Dan dimasukkannyalah kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas. Sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnyalah itu dengan emas murni, dan dibuatnya bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Dituangnyalah untuk meja itu 4 gelang emas, dan dipasangnyalah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnyalah gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga, dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggannya, cawannya, piala dan kendinya, yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni. Dari emas tempaan dibuatnya kandil itu, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni.
Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnyalah itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Keluaran 37. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1 dikatakan, Bezaleel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Tabut perjanjian merupakan benda paling penting di bait Allah, dan tabut perjanjian ini berada di ruang Maha Kudus. Tabut perjanjian melambangkan tuntunan, perlindungan bagi Israel yang datang dari hadirat Allah. Tabut ini menegaskan akan kehadiran Allah bersama mereka. Benda itu kudus, ditempatkan di dalam ruang Maha Kudus atau ruang Maha Suci. Bahkan orang Lewi sekalipun tidak boleh melihatnya. Tabut perjanjian adalah tumpuan kaki Allah, dan kedua kerub itu menopang tahta Allah yang tidak kelihatan. Di dalam Mazmur 80 ayat 1-2 dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu, bunga bakung, kesaksian asap. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Allah kita itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Allah kita itu, Ia mau berdiam menyertai umatnya. Ia menjadi manusia, diam di antara kita. Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Di dalam ayat 10 dikatakan, dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Perabotan lainnya dari kemah suci mulai dibuat. Pada berikut ini meja roti sajian, mesbah pembakaran ukupan, serta minyak urapan dan ukupan dibuat. Semua perabotan ini ada di ruang kudus dan memiliki fungsi masing-masing. Meja roti sajian di dalam ayat 10-16 digunakan untuk mempersembahkan roti sajian kepada Allah sebagai ucapan syukur umat Allah kepada Allah untuk berkat-berkat yang mereka terima. Kandil di dalam ayat 17-24. Kandil dipakai untuk menerangi kemah suci. Kandil melambangkan terang Allah yang menyinari umatnya. Terang Allah memberikan pengharapan bagi umat akan kasih dan pemeliharaan Allah.
pada saat yang sama mengingatkan umat bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Ukupan yang dibakar di dalam ayat 25 sampai 28. Ukupan yang dibakar di mezbah persembahan ukupan menghasilkan asap yang harum yang menyenangkan hati Allah. Hal ini melambangkan doa-doa orang kudus yang dipanjatkan kepada Allah. Minyak urapan di dalam ayat 29. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus itu dan ukupan murni dari wangi-wangian seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Dipakai untuk mengurapi kemah suci dan perabotannya serta para imam yang melayani di dalam kemah suci sebagai tanda Allah memilih dan menentukan semua itu untuk menjadi alat dan sarana ibadah kepadanya. Syukur kepada Allah, di dalam Kristus semua fungsi perabotan dalam kemah sudah digenapi. Melalui Kristus kita menaikkan syukur dan doa kita kepada Bapa karena kebaikan-kebaikannya. Kristus adalah terang yang menyinari kehidupan kita, sehingga kita didorong menjaga hidup kita untuk kudus dan tak bercacat di hadapannya, menjadi saluran terang ilahi bagi sekitar kita, keluarga, komunitas, dan lingkungan kita. Mari kita minta supaya seluruh hidup kita ini dikuduskan Tuhan, dan kita menjaga kekudusan, dan kita minta supaya sepenuhnya hidup kita ini menjadi milik Allah dan diberikan Tuhan kemampuan untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.